Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang jurumudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Viewers, wanita bernama Ina Rahman ini adalah sosok wanita sukses baik dalam karir, profesi maupun bisnisnya. Namun di balik kesuksesannya sebagai pengacara ternama yang banyak menghadapi kasus dari mulai orang biasa, pejabat hingga selebriti, Ina hanyalah manusia biasa dalam hidupnya, yang pastinya juga pernah mengalami kegagalan. Kini, ia pun bangkit kembali dan menemukan tambatan hatinya yang baru, seorang pria asal Timur Tengah bernama Ishagi. Lantas bagaimana kisah pertemuan Ina dengan pria bule tersebut? Bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari sang pengacara kondang Ina Rahman dengan suami tercinta Ishagi dalam Love Story. Halo pemirsa Love Story, saya Ina Rahman dan ini suami saya, Ishagi atau biasa dipanggil Sam. Mau tahu perjalanan kisah cinta kami dari pertama kenal sampai akhirnya kami menikah dan langgeng saat ini? Yuk ikutin ceritanya. Viewers, di balik segudang kesibukannya sebagai pengacara sekaligus pebisnis, jika sudah di rumah, Ina adalah sosok keibuan yang menservis seluruh kebutuhan anggota keluarganya. Ditemui di kediamannya di bilangan Ciganjur, Jakarta Selatan, ibu dua anak ini tengah sibuk mempersiapkan birthday party untuk kedua buah hatinya yang berlangsung 3 September lalu. Dan seperti apa persiapannya? Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, kebetulan malam ini mau ada acara ulang tahun anak aku. Ini yang pertama namanya Zahira, yang kedua namanya Eki. Dia udah 22 tahun dan yang ini udah 15 tahun. Jadi malam ini ceritanya kita mau bikin party buat mereka berdua, undang teman-teman mereka dan teman-teman dekat aku. Itu aja. Dan ini yang ngerjain juga tim aku dari kantor. Jadi kita nggak pakai vendor karena memang aku lebih percaya ke tim aku daripada pakai vendor luar. Kita kerjain semuanya sendiri, jadi nggak sewa, nggak apa, cuma semuanya punya sendiri. Jadi lebih happy. Kenapa aku bikin bareng? Karena tiap tahun begini. Anak aku yang pertama lahirnya 31 Agustus. Nah yang adiknya tanggal 3 September, jadi aku gabung aja partinya. Ini belum rapi karena belum dikasih vas bunga juga, belum dikasih dekor meja. Nanti menjelang acara 30 menit baru kita rapiin semuanya. Soalnya banyak anak kecil, takutnya berantakan lagi. Area ini untuk foto booth anak aku dia minta, jadi ya aku siapin. Ini kebetulan mbaknya mama saya baru datang, nanti di setup sama mereka di sini. Terus ini tepan, aku langganan acara kantor, acara rumah pasti aku panggil ini karena nggak ribet, lengkap udah ada minumnya, makanannya juga enak, ada dessertnya juga, minumnya juga lengkap dan nanti yang lain-lain ada kopi, makanan, somai, soto Betawi belum siap karena masih pada berantakan, belum rapi semuanya. Usai menjelaskan preparation ulang tahunnya untuk kedua anaknya, Za dan Eki, Ina kembali ke dalam rumahnya untuk mempersiapkan tea time, yakni tradisi minum teh di sore hari bersama suami tercinta. Kita intip yuk sejual ini berquality time. Mbak, nih camilan sore kita. Selalu asam-asam, semoga hidup kamu gak asam. Ini kacang-kacangan selalu jadi teman tehnya suami aku.
Udah, simple gini aja. Ini suami aku tuh senang kacang-kacangan tuh ada walnut, ada biji bunga matahari, terus ada almond, ada pistachio. Ya makanannya yang lucu-lucu. Ini yang bentuknya lucu ini ketimun, cuman kalau bahasa kita tuh acar kali ya, timun. Terus ini buah zaitun yang udah diasemin. Buat suami aku rasanya enak banget kayak di surga katanya. Buat saya sakit perut. Sebagai wanita yang memiliki segudang kesibukan di luar rumah, rupanya Ina tetap menomorsatukan keluarganya. Meski memiliki banyak asisten rumah tangga, wanita kelahiran 21 Januari ini tetap meluangkan waktunya untuk memasak makanan favorit kedua anaknya dan juga suami tercinta. Oh, aku hobi banget masak, bisa. Aku hobi banget masak. Banget, hobi banget. Dia seneng yang kuah-kuah, biasanya rawon, soto. Dia hobi. Ini makanan Italia kalau masak juga perfect banget. Ya, Perfecto. setelah habis bariatrik, aku bisa makan banyak kalau pasta, makanan Itali. Kita bikin sendiri. Kadang seminggu itu aku bisa masak, Sabtu Minggu aku masak. Jumat Sabtu Minggu aku masak. Kadang sebulan, 2 bulan aku nggak masak. Lama jedanya, jadi mood. Aku orangnya moodian soalnya. Dan kini tiba waktunya kita berbincang seputar perjalanan kisah cinta Ina Rahman dengan pria yang akrab disapa Sam ini, yang dimulai sejak 2 tahun lalu. Dan berikut penuturannya. Pertama kenal itu sebenarnya udah beberapa tahun lalu, cuma kapasitasnya dia masih klien aku dulu. Jadi terus habis ketemu, dulu belum begini bentuknya, masih bulu-bulu gitu kan. Terus setelah berapa tahun gak ketemu lagi, terus tiba-tiba keluarganya ada masalah di Jakarta, ada kasus penipuan, keluarganya kena tipu, terus ketemu lagi karena kebetulan pakai jasa pengacaranya aku. Terus sering ketemu sama dia, meeting berapa kali, terus gitu deh. Kan sama-sama udah dewasa ya, jadi kita nggak ada istilah I love you, you love me gitu-gitu tuh nggak. Habis deket tuh, terus kita mulai teleponan, kadang tuh habis ketemu gitu ya, pulang tuh jam 8 sampai rumah, terus nanti kita teleponan tuh jam 9 sampai jam 3 pagi. Lewat perkenalan singkat, keduanya memutuskan untuk saling mengenal satu sama lain. Lantas apa yang membuat Ina dan Sam saling tertarik satu sama lain? Pertama orangnya nggak ribet ya, terus fleksibel, terus tanggung jawab. Namanya bule kan apa adanya, orangnya apa adanya. Kalau saya sih, yang penting buat waktu itu pas lagi kita pacaran kan, saya harus tahu tentang dia, hatinya baik banget, baik sekali. Katanya aku galak. Galaknya itu abis nikah baru galaknya kelihatan, sebelumnya enggak. Masa sih? Dia baik sekali, perempuan pintar sekali juga. Kalau keluarga buat dia penting banget, nomor 1. Ini yang bikin saya tertarik dengan dia. Lah, kalau masa nggak cakep nggak mau. Gimana kamu? Itu gak usah bahas. Setelah saling mengenal satu sama lain, Ina sengaja memboyong pria bule ini untuk mengenalkan kepada kedua buah hatinya, Zahira Balkis dan putra bungsunya Rizky Ramadan. Aku karena kan ini pernikahan yang semoga yang terakhir ya, sama ini kan semoga yang terakhir. Aku udah pernah sebelumnya menikah dan aku juga ada anak 2, dan anak-anak itu kan ngeliat figur maminya ya. Aku nggak mau ngasih yang figur yang nggak bagus buat anak-anak, jadi aku beneran ngejaga supaya mereka tuh happy dengan pilihan mamanya. Makanya begitu aku ngerasa deket, cocok, aku bawa dulu ke anak-anak. Jadi memang prosesnya belum serius pada saat itu. Aku bawa ke anak-anakku itu, terutama yang perempuan yang paling besar, diinterogasi kan. Kamu kerjanya apa, tinggal di mana, keluarga kamu gimana, itu diinterogasi terus. Kalau udah nikah sama mami,
kita gimana nih keluarga kita, itu dia kayak interview kerja sama anak aku yang pertama itu yang parah banget kan, detil orangnya. Nah akhirnya udah dikasih tahu, terus anak-anak cocok, ya udah aku bilang ya udah let's go married gitu. Jadi memang aku semua ke anak-anak sama papa ya. Bapak aku kan cuma udah tinggal sendiri ya, mama udah nggak ada. Jadi mereka cocok, anak-anak cocok, ya udah aku bilang sama dia, ya udah kita nikah. Ternyata kayak anak gadis di lama. Lantaran ini bukanlah kali pertama Ina menikah dan sempat mengalami kegagalan, tentu bukanlah perkara mudah untuk Ina mengenalkan pria asing ini. Kepada kedua anak yang sudah berusia dewasa dan remaja, tak hanya Ina yang merasakan kekhawatiran. Rupanya pria berdarah Iran dan Turki ini pun juga merasakan hal yang sama kalau mendekati anak-anaknya. Oh, dia takut, deg-degan. Deg-degan, beneran. Deg-degan banget. Nervous. Cerita aja. Ini pas ketemu anak-anaknya, yang itu yang Zahira. Iya. Zahira terlalu serius dia. Kalau orang yang mau dekatin mama dia levelnya tinggi banget. Harus tahu ini siapa mau dekat sama ibunya kan. Dan pasti dia pengen juga ini terakhir. Jangan ada yang lagi. Tak hanya melalui penyeleksian yang ketat dari kedua buah hatinya, rupanya pasangan ini juga sempat mengalami insiden hampir batal menikah lantaran banyak yang tidak menyukai sejoli ini bersatu. Sempat nggak jadi batal nikah karena kan namanya pergaulan ya, kadang tuh ada yang ngerasa nggak suka kalau kita mau bahagia, jadi berusaha ada yang mau ya menghasut lah ya. Suamiku tuh begini, cuman kita kan juga nggak terima gitu aja. Aku juga ada kakak-kakakku yang sebenarnya kayak teman, cuman udah more than sister gitu. Jadi udah kayak keluarga dan itu memang protek aku banget dan mereka cerita tahu latar belakang. Jadi ada gosip lah sebelumnya pernah menikah sama Anu gitu kan. Terus aku jadi kayak aku tanya baik-baik. Terus kan aku juga lawyer ya. Saya bukan orang bodoh yang nggak tahu apa-apa. Aku cari tahu juga dan akhirnya sempat ribut aku sama anakku, karena anak aku kayak termakan isu itu dan oleh temanku juga yang nyebarin isu itu. Tapi akhirnya anak aku nerima, teman aku juga yang nyebarin isu itu juga akhirnya saya sorry dan sekarang semuanya udah baik-baik aja. Meski banyak suara sumbang yang mengatakan Sam bukanlah pria baik-baik, namun Ina berhasil membuktikan bahwa calon suaminya adalah pria jujur dan baik, hingga ia pun semakin sayang dan yakin terhadap pria bule tersebut. Aku sih orangnya memang basicnya, kalau kata papaku tuh salah melahirkan ya, karena dia aku tuh menurut papaku tuh aku laki-laki bukan perempuan gitu. Karena segala sesuatu tuh aku handle sendiri, cari tahu sendiri, dan aku suka challenge dari dulu, hobi banget challenge. Jadi begitu dibilang ini begini, aku cari tahu. Jadi semakin aku cari tahu tentang dia, aku jadi kayak semakin terenyuh, semakin ini orang beneran orang baik dan apa adanya. Jadi ya semakin pengen deket sama dia, akhirnya semakin sayang. Dari kedutaan ini belum pernah nikah, gak percaya. Iya, dia sampai bawa bukti dari dia aja kedutaan. gak percaya awal-awalnya kan normal kan. Karena gosipnya kan dia pernah nikah. Sampai kedutaan. Sampai aku dapat surat surat mana keterangan. saya mau bawa ke rumah ini. Ada suratnya, aku dikasih surat keterangan dia masih lajang. Ada, jadi sempat segitunya. Karena kan di Indonesia itu kalau kita dibilang udah nikah kan gampang banget ya. Ya mungkin dia nikah apa gitu. Aku sampai nyuruh staff aku tuh ngecek ke KUA mana dia pernah nikah gitu, sama siapa. Ternyata nggak ada. Ya memang orang ya berusaha ngancurin kan. Terus dia bosok dari kedutaan kayak ngelamar kerja gitu. Berbeda dengan Sam yang menemui banyak kendala saat menaklukkan hati keluarga besar Ina. Namun tidak demikian dengan keluarga Sam, dikatakan pria kelahiran 2 Februari ini dirinya tidak sama sekali menemui kendala saat menjelaskan status Ina kepada keluarga besarnya di Turki. Keluarga saya yang especially orang tua, mereka tergantung saya, tergantung anak-anak mereka, dan mereka selalu menghormati idea anak-anaknya, open minded. Jadi
apa aja yang kita pilih, pasti mereka advice juga ya, tapi apa aja yang kita pilih, mereka percaya kepada kita. Ya, mereka oke banget. Yang penting kita bahagia di sini. Setelah berhasil membuktikan keseriusannya, 2 bulan pasca pacaran, sejoli ini kemudian melangsungkan lamaran. Pakai orang kedutaan juga, terus melamar. Kok kayaknya serius gitu kan? Ya udah, habis lamaran 3 bulan setelah kita deket, terus langsung lamaran, terus sampai kita live sama keluarga di Iran sama Turki, plus rombongan yang juga datang banyak gitu ya. Terus habis lamaran 2 minggu ya, Mbak. 2 minggu kita nikah. Dan tepat di tanggal 5 Juni 2022, Ina dan Sam melangsungkan pernikahan mereka yang diselenggarakan di sebuah hotel ternama di kawasan Jakarta Selatan. Waktu itu kebetulan saksi nikah kita kan Mas Bambang Susatyo ya. Beliau bisanya tanggal itu, jadi ya udah tanggal itu. Itu sih. Tanggal itu jadwalku kosong, jadwal dia juga kosong. Karena kan kami sama-sama sibuk ya, terus nyari waktunya tuh susah dan itu kan kita intimate wedding ya, jadi memang cuma nggak intimate juga akhirnya. Jadi kita nikah jam 9 pagi, jam 9 pagi kita nikah. Itu yang datang keluarga aja sama teman deket banget, rencananya cuma 50 orang. Tahu yang datang berapa? Nikahan 100 orang pagi. Terus pas makan siang datang lagi, Bu, 150 orang. Udah gitu, namanya orang kan kita belum posting sosmed. Begitu banyak yang posting kan kita otomatis nge-repost lah. Itu nge-repost, yang lain yang belum diundang minta bikin acara. Akhirnya kita bikin dong 1001 malam. Penikah adat Sunda, karena aku orang Sunda, jadi aku nikah pakai siger gitu. Dia pakai belangkon, pakai topi. Terus pas kita ke Turki bulan Agustus ya, 14 Agustus, pas tanggal 17 Agustusnya tepat hari kemerdekaan, kita ada celebrate lagi di Turki, di Nişantaşı. Itu keluarga dia, keluarga aku, kita ya celebrate pernikahan kita. Karena kan luar negeri nggak kayak kita kan. Ya celebrate, jadi ya lumayan ya 4 kali party. Niatnya mau diem-diem nggak bisa. Teman aku banyak banget. Ya viewers, Ina Rahman dan suami tercinta SHG masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. So stay tune on Love Story. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.